Dan kita kalau memang mau tidur sebaiknya begitu juga, ya, niat untuk menghindarkan diri dari maksiat. Maka tidur kita itu jadi pahala. Baik ibu-ibu, dan tidur ini memang dianjurkan dianjurkan untuk beradab. Artinya tidur itu mengikuti adab Rasul, sunnah Rasul. Bagaimana tidur kita? Yang pertama, tidur kita itu dianjurkan untuk bersih-bersih. Arti bersih itu ya buang air. Kalau dokter kan nyuruh untuk buang air kecil lebih dahulu. Sama aja kita. Anak kita atau mau tidur, bekami dulu. Jangan sampai nggak kencing, nanti kencing ditilam. Dan itu memang dianjurkan. Kita kencing dulu. Bahkan dokter-dokter menyarankan ya, dokter-dokter menyarankan itu dokter itu menyarankan 3 jam sebelum kita tidur tidak ada lagi makan. Kalau kita tidur malam nih ya, 3 jam sebelum kita tidur tidak ada lagi makan. 2 jam sebelum kita tidur tidak ada lagi kita minum. Dan 1 jam kita sebelum tidur tidak lagi kita memegang HP. Nah, kalau kita kan melanggar semua. Ya, 1 jam sebelum tidur, bahkan bukan 1 jam sebelum tidur makan, sebelum tidur minum, sebelum tidur megang HP, sampai tertidur kita pegang HP. Dan itu yang menjadikan kesehatan kita kurang baik. Karena itu para dokter menyarankan 3 jam kita sebelum tidur kita tidak ada makan. Dan oleh karenanya dokter itu menyarankan kalau kita makan malam sebaiknya jangan lewat jam 7 malam. Sebelum jam 7. Nah, ya berarti habis maghrib makan. Yang repotnya kita ini kadang-kadang undangan itu mau nggak mau makan sudah. Tapi kalau kita bisa ngontrol diri sebelum jam 7 malam kita tidak makan. Terakhir jam 7. Berarti kan kalau kita tidurnya jam 10 ya. 7, 8, 9, 10. Kita biasanya normalnya kan tidur jam 10 malam. Jadi 3 jam sebelum tidur kita tidak lagi makan. 2 jam sebelum tidur kita tidak lagi minum. Jadi kalau jam 7, jam 8 habis sholat isya gitu ya, terakhir sudah kita minum. Tidak lagi minum. Untuk mengistirahatkan apa ya kata dokter? Ginjal. Mengistirahatkan ginjal kita. Kemudian 1 jam sebelum tidur berarti jam 9. Kita tidak lagi megang HP. Tidak lagi mata kita ini bertatapan dengan HP itu. Itu menurut dokter. Makanya orang yang seperti itu sehat. Lah kita ini nggak sehat-sehat ya kita langgar semuanya sih. Ya kita langgar. Nah lain dokter. Kalau dokter kan menyarankan mencegah lebih baik daripada mengobati. Lah kita ini kalau nggak sakit jalan terus. Kalau sudah sakit baru diobati. Sekali berobat mahal obatnya. Ya ala kulli hal seperti itu ya. Nah jadi bebersih-bersih. Kemudian untuk kedokteran ya, untuk dokter ya menyarankan kalau ibu-ibu ya mohon maaf ya melepas pakaian dalamnya, tidak lagi memakai bra supaya enak bernapas dan sebagainya, mengistirahatkan jantung juga. Kemudian jangan lupa berudu. Ini dianjurkan sekali dalam syariat kita. Berudu, bahkan disebutkan dalam riwayat orang yang tidurnya sambil berudu, maka malaikat akan selalu bersamanya. Kalau malaikat bersamanya, maka insya Allah dia akan terhindar dari yang namanya sihir. Karena orang itu suka menyihir di malam hari dan ketika orang tidur. Tuh, menyihirnya pakai apa? Bola api itu terbang. Kalau bola api itu pecah di atas atap, masuk sudah itu sihir tadi. Tapi kalau bola api itu nggak pecah, berarti itu sihirnya mental. Sihirnya mental itu orang kisah orang paranormal mengatakan demikian.
Makanya kalau bola api itu terbang, kuyang, enggak, bukan kuyang, itu orang yang sihir. Ngirim sihir. Kalau dia nggak pecah, kembali ke dukunnya yang kena. Dukunnya yang kena. Berarti orang ini kuat ini. Orang yang di dalam rumah ini adalah orang yang kuat. Nah itu. Jadi berudu. Berudunya gimana? Berudu kayak kita sholat. Dan siapa yang berudu ketika tidur, malaikat akan menjaganya dan juga selalu mendoakan malaikat tadi kepada orang yang tidur ini. Semoga Allah selalu mengampuni segala dosa-dosanya. Ya Allah, ampuni si fulan ini. Kenapa? Karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Ya, usahakan kita begitu. Kemudian apa lagi? Yang punya suami, apakah bisa wudu? Wudu juga. Lalu gimana? Kan dalam mazhab Syafi'i kan kalau bersentuhan batal. Nah, kita wudu saja. Wudu saja, ngambil pendapatnya Imam Malik. Wudunya seperti biasa, jadi kita niat aku berwudu mengikuti pendapat Imam Malik karena Allah Ta'ala. Cara wudunya gimana? Sama saja cara wudunya. Cuman ada dua yang mesti dilakukan lagi, yaitu pertama menggosok-gosok wajah, dua tangan sampai siku dan kaki digosok. Nah, kalau mazhab kita Syafi'i menggosok-gosok itu hukumnya sunnah saja. Wudu kita siram pakai shower begini ya sah saja dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik tidak boleh hanya menyiram, tapi juga wajib gosok. Nah itu mazhab Imam Malik. Kemudian yang kedua tambahan lagi adalah kepala keseluruh, semuanya sekali saja. Kalau ibu-ibu sekali saja, kayak begitu selesai. Kalau mazhab Imam Syafi'i menyeluruh itu hukumnya sunnah. Tapi kalau mazhab Imam Malik hukumnya wajib. Kalau kita sudah wudu seperti itu, seperti biasa ya, cuma tambahan tadi gosok-gosok wajah, tangan, kaki dan kepala keseluruhan, maka kita tidak batal wudu kita kalau bersentuhan dengan suami. Nah itu Bu Tunik pernah ikut umrah sama saya. Siapa lagi? Bu Rauda itu juga pernah ikut. Itu tak ajarin begitu, masih ingat nggak diajarin? Nah diajarin kalau kita tawaf, karena kalau tawaf itu kita bersentuhan dengan orang. Samping kita orang Turki, samping kita ini orang Jawa, depannya orang Afrika, belakang kita ini orang India, Bangladesh. Mau nggak mau bersentuhan. Supaya nggak batal wudu kita, caranya ya tadi, yaitu mengikuti mazhab Imam Malik. Begitu juga ibu-ibu kalau mau tidur, nggak batal wudunya, kecuali berhubungan. Kalau berhubungan badan, baru batal. Kalau cuma tidur bersentuhan gitu, nggak batal. Atau laki mahahahah, nggak batal juga. Kalau yang punya suami, kalau nggak punya suami aman sudah. Ya. Kalau pang suaminya apa begitu, kan tidak apa-apa, asalkan tidak berhubungan badan, wudu kita nggak batal. Lalu apalagi kehebatannya wudu ini? Nah, kalau seandainya ibu-ibu ada orang meninggal dunia waktu tidur nih, waktu tidur meninggal, nggak bangun-bangun lagi. Dulu ada sih siapa dulu Haji siapa namanya Sahrani kan Sahrani itu, yang di atas tuh nah, Sahrani. Itu beliau meninggal waktu tidur, malamnya tidur, nggak bangun-bangun. Sampai jam berapa itu kata anak-anak Sidin, lah kenapa abah ini gak turun-turun? Karena rumahnya tidurnya di loteng. Pagi gak turun-turun, apa ini? Subuh gak kedengaran, wah mungkin subuhnya sholatnya di atas, tapi gak bangun-bangun. Pas anaknya ke atas, ternyata kisahnya itu sudah di semut. Karena beliau memang ada kencing manis. Semut, digarak-garak, gak ada bangun-bangun. Banyak loh orang itu tidur, ibu-ibu tidur langsung hilang tuh banyak, nggak satu dua tuh saya ketemu orang seperti itu. Cuman Haji Sahrar itu saya masih ingat, lalu saya jadi imam di sini kalau nggak salah jadi imam salat jenazah waktu itu, atau dia tak lupa saya, kalau nggak salah di sini ya, saya salatkan salat jenazah itu. Nah keuntungannya ibu-ibu kalau kita meninggal dunia,